Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Julaibib, sahabat Rasulullah yang jadi rebutan bidadari. Sebuah kisah sahabat di zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sudut kota Madinah, tinggallah seorang pemuda bernama Julaibib. Dikenal sebagai pemuda yang baik di kalangan para sahabat. Juga dalam hal ibadahnya termasuk orang yang rajin dan taat. Dari sudut ekonomi dan finansial, ia pun tergolong melarat. Sebagai seorang yang telah dianggap mampu, ia hendak melaksanakan sunnah Rasul yaitu menikah. Beberapa kali ia meminang gadis di kota itu, namun selalu ditolak oleh pihak orang tua ataupun sang gadis dengan berbagai alasan. Julaibib kemudian mengutarakan isi hatinya kepada baginda Nabi. Sambil tersenyum beliau berkata, "Maukah engkau saya nikahkan dengan putri dari kalangan Ansar?" "Saya belum berani ya Rasul." Putri sahabat itu terkenal akan kecantikan dan kesolihannya, dan hingga kini ayahnya selalu menolak lamaran dari siapapun. Tapi hari berikutnya, ketika bertemu dengan Julaibib, Rasulullah menanyakan hal yang sama. "Julaibib, tidakkah engkau menikah?" Dan Julaibib menjawab dengan jawaban yang sama. Begitu, dan begitu. 3 kali, 3 hari berturut-turut. Dan di hari ketiga itulah, Rasulullah menarik lengan Julaibib dan membawanya ke salah satu rumah seorang pemimpin Ansar. "Aku ingin menikahkan putri kalian," kata Rasulullah pada tuan rumahnya. "Betapa indahnya dan betapa barakahnya rumah kita." Begitu tuan rumah menjawab berseri-seri, mengira bahwa sang nabilah calon menantunya. "Oh, ya Rasulullah, ini sungguh akan menjadi cahaya yang menyinari di rumah kami." "Bukan untukku, tetapi kupinang putrimu untuk Julaibib," jawab Rasulullah. "Julaibib," sahut pemimpin Ansar tak percaya. "Ya, untuk Julaibib." Rasulullah meyakinkan. "Ya Rasulullah," terdengar helaan nafas panjang. "Saya harus meminta pertimbangan istri dan putri saya tentang hal ini." "Wahai suamiku," istrinya berseru, "bagaimana bisa?" Julaibib berwajah jelek, tak bernasab, tak berkabilah, tak berpangkat, dan tak berharta. "Demi Allah tidak akan pernah putri kita menikah dengan Julaibib." Perdebatan itu tidak berlangsung lama. Dan akhirnya sang putri dari balik tirai berkata anggun, "Siapa yang meminta?" "Rasulullah wahai putriku," jawab mereka. "Ayah dan bunda, jika memang ia didatangkan karena permintaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka terimalah lamarannya, dan aku ikhlas menjadi istrinya. Demi Allah, kirim aku padanya. Dan demi Allah, karena Rasulullah yang meminta, maka tiada akan dia membawa kehancuran dan kerugian bagiku." Putri yang salehah itu lalu membaca sebaik ayat, "Dan tidaklah patut bagi lelaki beriman dan perempuan beriman, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan lain tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya maka sungguhlah mereka telah sesat yang nyata." Quran Surat Al-Ahzab 36. Mendengar kata-kata gadis itu Rasulullah dengan tertunduk berdoa untuk gadis solihah tersebut, "Ya Allah, limpahkanlah kebaikan atasnya, dalam kelimpahan yang penuh barokah. Jangan kau jadikan hidupnya susah dan bermasalah." Doa yang indah. Akhirnya pemimpin Ansar dan istrinya menyetujui. Pagi itu juga pernikahan diselenggarakan dengan sederhana. Julaibib kemudian memboyong istrinya ke rumahnya. Sambil memandangi wajah istrinya, ia berkata, "Duhai adinda, di wajahmu terlukiskan kecantikan bidadari. Apakah ini yang engkau idamkan selama ini? Bahagiakah engkau dengan memilihku menjadi suamimu, dan apakah kita termasuk suatu tanda pasangan surga?" "Maksud Kakanda?" istrinya balik bertanya. "Bukankah syukur dan sabar adalah ciri-ciri yang dirindu surga?"
Aku selalu bersyukur telah mendapatkan istri seperti Adinda, dan Adinda selalu bersabar telah mendapatkan suami seperti aku." Dengan tersipu malu istrinya menyela, "Engkau adalah lelaki pilihan Rasul yang datang meminangku. Tentu Allah telah menakdirkan yang terbaik darimu untukku. Tak ada kebahagiaan selain menanti tibanya malam ini yang dinantikan para pengantin." Julaibib tersenyum. Dipandanginya wajah indah itu berkali-kali seakan kejadian ini hanyalah mimpi belaka. Tiba-tiba terdengar pintu rumah diketuk. Segera ia bangkit dan membuka pintu. Seorang laki-laki mengabarkan bahwa ada panggilan untuk berkumpul di masjid, panggilan berjihad dalam perang. Julaibib kembali masuk rumah dan menemui istrinya. "Duhai istriku yang senyumnya mempesona hingga ke relung jiwa, begitu besar cintaku kepadamu, namun panggilan Allah untuk berjihad melebihi semua kecintaanku padamu. Aku mohon keridhoanmu sebelum keberangkatanku ke medan perang. Sekiranya Allah mengetahui semua tujuan jalan hidup kita ini." Istrinya menyahut, "Pergilah wahai suamiku, betapa besar pula kecintaanku kepadamu, namun hak yang maha adil lebih besar kepemilikannya terhadapmu. Doa dan ridhoku menyertaimu." Julaibib lalu bersiap dan bergabung bersama tentara muslim menuju ke medan perang. Gagah berani ia mengayunkan pedangnya, berkelebat dan berdesing hingga beberapa musuh pun tewas di tangannya. Ia bertarung merangsek terus maju sambil senantiasa mengumandangkan kalimat tauhid. Tak disangka sebuah anak panah dari arah depan tak sempat dihindarinya. Menancap tepat di dadanya, Julaibib terjatuh, berusaha menghindari anak panah lainnya yang berterbangan di udara. Ia merasa dadanya mulai sesak, nafasnya tersenggal, pedangnya pun mulai terkulai terlepas dari tangannya. Sambil bersandar di antara tumpukan korban, ia merasa panggilan Allah sudah begitu dekat. Terbayang wajah kedua orang tuanya yang begitu dikasihinya. Berganti bayangan wajah Rasulullah yang begitu dihormati, dijunjung dan dikaguminya. Hingga akhirnya bayangan rupawan istrinya. Istrinya yang baru dinikahinya pagi tadi, belum sempat menikmati malam pertamanya. Senyum yang begitu manis menyertainya tatkala ia berpamitan. Wajah cantik itu demikian sejuk memandangnya sambil mendoakannya. Detik demi detik, syahadat pun terucapkan dari bibir Julaibib. Perlahan-lahan matanya mulai memejam, senyum menghiasinya. Julaibib pergi menghadap Ilahi, gugur sebagai syuhada. Senja datang, perang sudah usai, angin mendesah, sepi. Gemerlap alunan doa mengiris hati. Rasulullah dan para sahabat mengumpulkan syuhada yang gugur dalam perang. Ketika perang telah usai, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada para sahabat, "Siapa di antara sahabat kalian yang sekarang tidak kelihatan dan mungkin menjadi syahid?" Para sahabat pun menyebutkan beberapa nama, tetapi tidak menyebut nama Julaibib karena dia belum banyak dikenal. "Sepertinya kalian kehilangan seseorang?" tanya Rasulullah. "Tidak ya Rasulullah," jawab para sahabat. "Sepertinya kalian kehilangan seseorang." Rasul bertanya lagi. Kali ini lebih tegas lagi. "Tidak ya Rasulullah." Sebagian menjawab dengan terbata-bata dan tak seyakin tadi. Beberapa sahabat menengok ke kiri dan ke kanan. Rasulullah menghela nafasnya. "Sepertinya aku justru kehilangan Julaibib. Marilah kita bersama mencarinya." Maka para sahabat sadar dan mereka pun mencarinya. Ternyata mereka menjumpainya dalam keadaan telah gugur. Sedang di sebelahnya terdapat 7 mayat musuh yang berhasil dibunuhnya sebelum dia gugur. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan ridho-Nya kepada Julaibib. Rasulullah mengusap tanah dari wajah dan mencium serta menangis dan bersabda, "Engkau adalah bagian dariku dan aku bagian darimu." Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Rasulullah tertunduk di samping jasad Julaibib. Para sahabat terdiam membisu. Sejenak kemudian terdengar suara Rasulullah seperti kembali menahan isak tangis. Air mata berlinang dari pelupuk mata beliau, kemudian beliau seolah-olah menengadah ke atas sambil tersenyum. Wajah beliau berubah menjadi cerah. Belum hilang keheranan sahabat, tiba-tiba Rasulullah menolehkan pandangannya ke samping seraya menutupkan tangan menghalangi arah pandangan mata beliau.
Para sahabat lalu bertanya-tanya, ada apa dengan Rasulullah? Wahai Rasulullah, mengapa engkau menangis ketika melihat jasad Julaibib? Jawab Rasulullah, aku menangis karena mengingat Julaibib. Oh, Julaibib, pagi tadi engkau datang kepadaku minta restuku untuk menikah dan engkau pun menikah hari ini juga. Ini hari bahagia, seharusnya saat ini engkau sedang menantikan malam pertama, malam yang ditunggu oleh para pengantin. Lalu mengapa kemudian engkau menengadah dan tersenyum? Tanya sahabat lagi. Aku menengadah karena kulihat beberapa bidadari turun dari langit dan udara menjadi wangi semerbak dan aku tersenyum karena mereka datang hendak menjemput Julaibib, jawab Rasulullah. Dan lalu mengapa kemudian engkau memalingkan pandangannya dan menoleh ke samping? Tanya mereka lagi. Aku mengalihkan pandangan menghindar karena sebelumnya kulihat, saking banyaknya bidadari yang menjemput Julaibib, beberapa diantaranya berebut memegangi tangan dan kaki Julaibib. Hingga dari salah satu gaun dari bidadari tersebut ada yang sedikit tersingkap betisnya. Tapi jauh sekali dari tempat itu, di atas tanah yang berbeda dan di dalam udara yang tak sama, sebuah lampu di teras menyala. Sebuah halaman kamar seorang wanita duduk ditemani bunga-bunga di sekelilingnya. Dengan menyandarkan punggung di tiang beranda, istri Julaibib menanti sang suami yang tak kunjung datang. Ketika terdengar kabar suaminya telah menghadap sang ilahi Rabi, pencipta segala maharasa. Malam menjelang, terlelap ia, sejenak berada dalam keadaan setengah mimpi dan nyata. Lambat laun ia seperti melihat Julaibib datang dari kejauhan. Tersenyum, namun wajahnya menyiratkan kesedihan. Terdengar Julaibib berkata, "Istriku, aku baik-baik saja. Aku menunggumu di sini. Engkaulah bidadari sejatiku. Semua bidadari di sini bila aku menyebut namamu akan menggumam cemburu padamu, dan kan kubiarkan engkau yang tercantik di hatiku." Istri Julaibib terdiam. Tak lama setelah itu, matanya mulai berkaca-kaca dan air mata kasih yang teramat dalam itu pun segeralah tumpah. Ada sesuatu yang mengingang di sana. Sepertinya tak ingin lepas ia dari mengingat acara pernikahan tadi pagi. Dan bayangan suaminya yang baru saja hadir. Ia menggerakkan bibirnya. Tak lama, mengalirlah sebuah doa yang terdengar sayup dan lembut. Suara yang teramat pilu menembus, menusuk hingga ke dinding hati. Suamiku, doaku selalu menyertaimu, aku sangat mencintaimu, dan dengan semua ketentuan Allah ini bagi kita. Aku ikhlas. Masya Allah, sungguh hebat pasangan suami istri ini, semoga kita bisa meneladani mereka. Barakallahu fikum, dari hamba Allah yang ingin belajar baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.